Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, dilindungi oleh Allah, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, diberkahi rizkinya, dan dijadikan oleh Allah orang yang selamat di dunia, di barzakh, dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang air mutlak, di mana termasuk di dalamnya adalah air musyammas, yaitu air yang dipanaskan kepada matahari dengan syarat-syarat tertentu. Yang keduanya itu termasuk ke dalam air yang suci mensucikan. Kategorinya termasuk ke dalam air yang suci sekaligus dapat mensucikan benda lain atau bisa dijadikan untuk bersuci. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan benda lain atau tidak bisa dijadikan alat bersuci. Yang pertama yaitu adalah air mustakmal, dan yang kedua adalah air yang berubah sifatnya dengan perubahan yang sampai menghilangkan kemutlakan air. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas seperti wudhu atau mandi besar, atau sudah digunakan untuk menghilangkan najis seperti untuk mencuci pakaian yang terkena najis atau lantai yang terkena najis. Mari kita pahami sedikit demi sedikit, mulai dari air mustakmal yang digunakan untuk berwudhu atau untuk mandi besar. Air yang sudah digunakan untuk berwudu atau mandi besar ini baru dikatakan mustakmal kalau sudah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, air yang sudah digunakan untuk basuhan wajib saja, seperti basuhan pertama pada wudu misalnya, itu merupakan basuhan wajib. Adapun air yang digunakan untuk basuhan kedua dan ketiga itu tidak termasuk basuhan wajib, sehingga air sisa dari basuhan kedua dan ketiga ini tidak dihukumi mustakmal, karena basuhan pertama dan basuhan kedua itu hukumnya hanya sunnah. Jadi seandainya kita sudah melakukan basuhan wajib, yaitu basuhan yang pertama, lalu kita selesai tidak melanjutkan ke basuhan kedua dan basuhan ketiga, maka wudhunya tetap sah, karena basuhan kedua dan basuhan ketiga ini hukumnya hanya sunnah. Akan tetapi perlu diingat bahwa yang dimaksud basuhan kedua ini adalah setelah sempurnanya basuhan pertama. Artinya setelah basuhan pertama betul-betul sempurna dilakukan, lalu kita lakukan basuhan lagi, itulah yang dinamakan basuhan kedua. Jadi kalau untuk membasuh muka itu kita perlu menggunakan 2 kali siraman atau 2 kali basuhan, maka basuhan pertama dan yang kedua itu semuanya dinamakan basuhan pertama. Kenapa? Karena basuhan yang dilakukan pertama kali itu belum sempurna, lalu disempurnakan dengan basuhan kedua, maka 2 siraman itu dinamakan basuhan pertama semuanya. Dan air yang jatuh pada siraman pertama dan kedua itu semuanya dinamakan air mustakmal, karena kedua-duanya dinamakan basuhan pertama. Jadi kalau setelah itu kita melakukan basuhan lagi, itulah yang dinamakan basuhan kedua. Jadi itu ya, yang pertama syaratnya adalah syarat air basuhan itu dikatakan mustakmal, yaitu air itu sudah digunakan untuk basuhan yang wajib. Lalu syarat yang kedua, air yang digunakan untuk wudhu dan adus itu dikatakan mustakmal adalah air itu digunakan untuk wudhu atau mandi besar yang wajib. Jadi kalau wudhunya tidak wajib, misalnya seperti memperbaharui wudhu seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, atau mandinya bukan mandi wajib tetapi mandi sunnah, misalnya mandi karena hari lebaran, itu kan hukumnya sunnah, maka air yang jatuh dari kedua basuhan itu tidak dinamakan air mustakmal. Kenapa? Karena wudhu dan mandinya itu bukan wudhu dan mandi yang wajib, tetapi wudhu dan mandi yang sunnah.
Yang ketiga, syarat air basuhan wudhu dan adus dikatakan mustakmal, yaitu air itu harus sedikit, artinya kurang dari 2 kullah. Jadi di sini sudah ada istilah baru ya. Ini perlu diingat-ingat. Kalau di dalam bab air ada penyebutan air sedikit dan air banyak, maka air sedikit itu artinya adalah air yang kurang dari 2 kullah, dan air banyak adalah air yang kadarnya mencapai 2 kullah. Jadi sudah ada 2 istilah ya yang kemarin tentang sifat air, yaitu bau, rasa, dan warna. Dan sekarang sudah ada istilah baru, yaitu air sedikit dan air banyak, yaitu air yang kurang dari 2 kullah, dan air banyak adalah air yang kadarnya mencapai atau melebihi 2 kullah. Kembali pada pembahasan, jadi kalau mandi atau wudhu di air yang banyak, misalnya di sungai, itu sudah tidak ada mustakmalan di situ. Kenapa? Karena air mustakmal itu pembicaraannya hanya ada di air sedikit. Kalau airnya banyak, tidak ada mustakmal di situ. Sehingga kalau air mustakmal itu dikumpulkan dalam satu wadah sampai mencapai 2 kullah, maka sudah naik tingkatnya menjadi air yang tohir mutohir, atau yang suci dan mensucikan, sama dengan yang pertama kemarin, yaitu sama dengan air mutlak, sama-sama suci dan mensucikan, artinya bisa dijadikan alat untuk bersuci. Jadi diingat-ingat ya, ini kaidah ini. Kalau air dikumpulkan dalam satu wadah hingga mencapai ukuran 2 kullah, maka air mustakmal itu sudah bukan mustakmal lagi. Air itu sudah naik tingkatnya menjadi tohir mutohir, artinya hukumnya suci dan dapat mensucikan benda lain atau bisa dijadikan alat untuk bersuci. Dan syarat yang keempat, air wudhu dan mandi itu dikatakan mustakmal adalah kalau air itu sudah berpisah dari anggota tubuh yang dibasuh. Jadi air yang belum berpisah, yang masih menempel di tangan kita ketika berwudu itu hukumnya bukan mustakmal. Kenapa? Karena belum berpisah dari anggota tubuh. Makanya kalau kita misalnya wudu atau mandi dengan cara menyelam ke dalam air, meskipun airnya itu sedikit, maka hukumnya sah dan airnya tidak mustakmal selama kita belum bangun dari air itu. Nah, kalau sudah bangun baru itu nanti dikatakan air mustakmal. Kenapa? Karena kalau sudah bangun berarti air itu sudah berpisah dari anggota tubuh. Jadi kesimpulannya, air wudhu dan air mandi itu bisa dikatakan mustakmal jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, digunakan untuk basuhan yang wajib. Yang kedua, digunakan untuk bersuci yang hukumnya wajib. Yang ketiga, airnya merupakan air yang sedikit atau kurang dari 2 kullah. Dan yang keempat, air sudah berpisah dari anggota tubuh yang dibasuh. Begitu ya. Selanjutnya tentang air mustakmal yang digunakan untuk mensucikan najis atau menghilangkan najis. Tadi kan dijelaskan tentang air mustakmal setelah digunakan untuk mandi dan wudhu. Nah, sekarang ada air mustakmal juga karena digunakan untuk mensucikan najis. Air sisa yang digunakan untuk mensucikan najis itu tidak serta-merta pula menjadi air mustakmal, tetapi bisa turun pangkatnya menjadi air najis. Air sisa setelah digunakan untuk menghilangkan najis atau mensucikan najis itu dikatakan mustakmal apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, tempat najisnya itu bersih setelah penyiraman. Artinya setelah disiram, najisnya benar-benar hilang. Terbukti tempatnya itu sudah bersih. Sudah tidak ada bekas-bekas najis seperti pada video ini. Nah, kalau setelah disiram itu masih ada bekas-bekas najisnya, atau bahkan najisnya belum kemana-mana, masih tetap di situ-situ saja, maka air siramannya itu bukan air mustakmal lagi, tetapi turun derajatnya menjadi air najis atau air mutanajjis. Lalu syarat yang kedua, air itu dikatakan mustakmal kalau sudah digunakan untuk membasuh najis atau menghilangkan najis. Yang kedua syaratnya adalah air harus mendatangi benda yang najis, bukan sebaliknya, bukan benda yang najis itu mendatangi air. Ini tentunya
terjadi pada air sedikit ya. Jadi air mustakmal ini kan pembahasannya memang di air sedikit. Kalau air banyak tidak masalah. Misalnya kalau kita membasuh daging misalnya, membasuh daging yang masih ada darahnya, maka caranya adalah daging diletakkan dalam suatu wadah lalu didatangkan air untuk disiram. Begitu ya. Kalau sebaliknya, kita ambil air di dalam satu wadah lalu kita masukkan daging yang masih ada darahnya itu, maka airnya menjadi air bukan mustakmal lagi tetapi air najis. Kenapa? Karena itu berarti air sedikit kemasukan atau kecampuran najis, sehingga hukumnya menjadi air najis. Yang ketiga syaratnya adalah air itu tidak berubah sifat-sifatnya, baik warnanya, baunya atau rasanya. Kalau sudah berubah maka sudah tidak dikatakan air mustakmal tetapi dikatakan air najis. Kenapa? Karena air itu bercampur dengan najis, sedangkan air yang digunakan untuk mensucikan itu kan air sedikit. Dan yang keempat, air tidak bertambah volumenya atau kadarnya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Kalau kadarnya bertambah atau volume airnya itu bertambah, itu kan berarti ada najis yang bercampur dengan air, sedangkan airnya itu adalah air sedikit. Berarti air sisa basuhan najis itu sudah tidak lagi dikatakan mustakmal, tetapi sudah turun derajatnya menjadi air najis. Air sisa dari menghilangkan najis atau mensucikan najis ini baru dikatakan mustakmal pada basuhan pertama saja. Itu kalau najisnya najis ringan. Kalau misalnya najisnya itu najis berat seperti najisnya anjing, najisnya babi, maka yang dinamakan air mustakmal adalah pada basuhan ketujuh dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan yang 4 tadi. Nah, kalau basuhan ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan ke-1 itu bukan air mustakmal tetapi air najis. Sama ini dengan yang barusan itu, dengan yang air mustakmal dalam wudu dan dalam adus, yaitu setelah basuhan pertama. Artinya setelah basuhan pertama itu betul-betul selesai sempurna dilakukan. Keterangannya ini ada di Hasyiatul Bajuri halaman 36 juz 1 ya. Atau ada juga di Fathul Mu'in juz 1 halaman 28. Cetakan Al Haramain Singapura Jeddah Indonesia. Ini ya.